Di mencari sehat ndak sehatnya hati awak ketika waktu salat tiba, ketika azan dikumandangkan, sedang dimawa, sedang mangau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Min alamati sihhatil qalb. Itu kaji kita pagi ke. Indikator sehatnya hati kita. Wa hazihil alamatu khamisatu min alamati sihatil qalbi. Inilah tanda yang kelima dari sehatnya hati seseorang. Berarti ada ampek sebelumnya. Tapi yang kelima kok ditampilkan subuh kok. Karena ini mudah mendeteksinya pada diri kita masing-masing. Tak seragu baupan ke orang lain. Tak bisa awak sendiri mencari. Tak perlu pergi ke doktor awak. Wahia alamatun tazharun inda huduris salah wa maji'a waqtiha. Dan dia, alamat ini akan jelas, akan tampak, akan nyata dikala waktu salat datang. Di mencari sehat ndak sehatnya hati awak ketika waktu salat tiba, ketika azan dikumandangkan, sedang dimawa, sedang mangau. Wassalatu mizanun mahakun yaumain. Karena salat itu merupakan barometer harian. Itu ukuran standar harian kita. Pakai pasanul insani ma'ahazi salah. Bagaimana keperasaan kita dengan masuknya waktu salat itu? Kaget tak? Azan seorang mah. Sebentar aku ruha. Itulah azan lihat kini. Itu tandanya merasakan azan itu, salat yang akan didirikan itu beban. Nanti boleh sembahyang lihat. Nendake na waktu mah Pak sekalian antara maghrib jo isya. Terdekat waktunya. Di bagaimana keadaan kita sewaktu azan itu dikumandangkan.
hal hazihi salatu qurratu ain lahu wa rahatun lil qalbi. Apakah salat itu mengembirakan, sumber kebahagiaan dan kenyamanan hati kita? Nabi qurratu ainnya itu adalah salat. Au annaha sayun sakilun wa aibun. Ataukah salat itu suatu beban berat yang menjadi beban kehidupan kita atau identik dengan utang. Ba'at Rasul. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Salah seorang sahabat yang kenamaan, pernah dia pingsan, tidak sadarkan diri. Khawatir anak-anaknya, ayahnya itu akan meninggal dunia. Melulung anak-anaknya ketikanya pingsan. Yang paling gadang lulungan yang paling tua. Setelah dia siuman, rupanya orang tua ini mendengar antara mendengar dan tidak. Sia kalian tadi nama lulung ketika mau pingsan. Sado kami ayah. Yang paling kadang lulungnya sia. Menunjuk yang tua mbo ya. Apa yang engkau khawatirkan? Ane ang camen. Ini baru anak. Dah sama dengan orang-orang kita sekarang. Orang kini mati ayahnya, ini dicamennya, ndak ayahnya yang mati itu dah Pak. Tapi nasibnya yang tinggal. Bah kami dah kok Pak. Seandainya kamu lanjutin sekolah boh. Begitu ibu mati lakinya yang dicamennya, ndak nasib laki ini Pak itu. Ini yang tinggal. Kalau itu kecil ayahnya, tidak usah kalian ragu. Ayahmu ini selama 40 tahun, setiap azan dikumandangkan di masjid, tidak pernah dia berada kecuali di dalam masjid itu. Sampai 10 tahun lamanya. 5 waktu sehari semalam. Setiap orang azan nyola di masjid itu. Begitu ingatnya, begitu harapnya, begitu inginnya, rindunya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat berjamaah. Memang Bapak sekalian di tanah haram tuh jarang ada orang masbuk. Itu kebanyakannya jumlah orang haji atau umrah. Begitu salam imam ke kanan dan ke kiri, tidak ada yang tagak seorang Allah juga. Artinya apa? Tidak ada yang masbuk, jutaan jemaah. Di negara Yawaku 3 jemaahnya Pak, 2 masbuk. Ya, malah kadang-kadang garin sendiri masbuk, garin masbuk. Di masjid itu tinggal. Sampai ambo malah sikun enggak. Sampai ambo. Itu acok azan tu tidak bau dua. Tidak bau dua azan. Tak aja. Orang lebih azan sebalik. Yang perlu jago lo. Azan tanya. Tanya kaya kiranya lama. Entah mandi, entah mangah. Alah panik orang menunggu.
Pasu mau mengajian tanggung cik mau bau dua sudah azan. Tuan cak sudah sembahyang nawe kau bau dua. Ya tak? Masya Allah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Iza jaa yuridu ayyatakhallasa minhum. Tandanya salat itu terasa menjadi beban kehidupan bila dia menunaikannya ingin cepat-cepat siap, ingin cepat-cepat selesai. Itu tanda. Lah, saya nulis membilu kesudahan kuah. Mete-ete. Alamu panjang dulu ayatnya. Alah biari. Di yang namanya utang, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, nak ada orang membayar utang kau nenelok lenggang. Nyonan mani lenggang pai utang kalau membayarnya ndak. Ndak percaya ibu cuban. Ba mengko mani lenggang pai utang supaya mudah-mudahan terenyuh amuah nyomo pasalangan awak. Kalau perlu ada capak-capak baru dibacaan. Liluna hati ya, emosinya menyalang awak. Itu kan? Tapi kalau pitilah ke tangan, Pak, tak balik salik ladiang ka. Orang yang mau utang, yang mau magi utang, pula yang tak paso bermani-mani ke orang yang mau utang, Pak aku itu, beko nak menerima pi utang beko. Kan aneh tu. Memang kenyataan begitu, Pak. Ini rancak servis awak ketika kena naik auto, ketika kena naik bis, kena naik kenderaan umum tu rancak servis awak. Tapi kalau kau turun bantah macam ni ndaknya. Bagaimana aku begitu? Kalau kena naik tu ada siu nak kaliaro. Kalau kau turun siu habis. Tu aja lah. Itu makanya ndak sayang orang di Jerami kalau padi lah masak. Dilanya orang saya Jerami konya Pak. Nyo padi ko yang disiang orang, yang dibelai orang, yang dipupuk orang ketika kete, nyo diarok ada buah beko. Tapi kalau padi lah masak, Pak sabit tibo, kaki tibo lah melanyau tu Jerami. Siap-siap kalau awak lah jadi Jerami, ndak dihabis mah dia anak-anak. Oh lah Jerami ada don ke diarok dia awak lah. Memang kenyataannya begitu. Sampai tibo di panti jompo kayak ko. Anak apa tujuh tu. Masya Allah. Jerami, aku no Jerami. Ya enggak? Gitu nasib. Bapak Ibu sidang jemaah yang muliakan Allah. Wa halahu ma'aha laisa arihna bisalah wa innama arihna minas salah. Semboyannya ketika itu bukan lagi istirahatkan kami dengan salat, tapi adalah istirahatkan kami dari salat. Nabi tidak pernah menyuruh Bilal azan. Tapi kalimat yang dipakai Nabi untuk memerintahkan Bilal azan, arihna ya Bilal. Istirahatkan kami lai Bilal. Artinya dia istirahat total masalah huru hara keduniaan dan ingin fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Istirahatkan kami lai. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, salat sunat yang paling banyak 5 waktu kok waktu zuhur, ndak subuh no? Subuh 2 rakaat sih. Bangun ku zuhur tu wak latih bakar rajo tu mangko lamo istirahat 2 balik rakaat. 4 sebelum, 4 wajibnya, 4 lagi sesudahnya. Itu idealnya. Dia lamo wak berhenti. Itu maksud. Famin alamati sehatil kabi. Itulah sebenarnya sesungguhnya
alamat tanda yang kita dapat amati bersihnya hati dengan hadirnya waktu sholat itu. Jadi ketika azan dikumandangkan tu, lain mengari ampere dak. Lain terketuk hati awak. Ambo mengaji kultum di Los Baro di pasar, Pak. Itu di Mongko Mosaji tu mana orang tukang pati, orang tukang belek, tiku azan dikumandangkan tu, ndak waranti menokok suara dia Pak. Ndak waranti. Tak kabak keribok kamala belek tu disuai kiamai. Sedih kita Pak, ibu Pak. Makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab setiap beliau menulis surat edaran kepada para gubernurnya ketika dia jadi khalifah. Itu alinea pertama beliau katakan diisi suratnya itu inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya yang sepenting-penting urusan kamu menurut aku adalah salat. Itu. Ada enggak pejabat kini menanya itu ke bawahannya? Lihat sama yang hanfan ada. Sebab kalau sholat itu sudah tersia-sia, maka urusan lain akan lebih tersia-sia lagi dari itu. Itu nalah sih tidak dipedaannya ada apalagi orang. Ya Tuhan sih tidak sagan ada. Nah, itu ketakuilah si orang. Tidak mungkin. Itu kuncinya bagi Umar bin Khattab menilai, ya, mengawasi para pembantu-pembantunya. Bapak, Ibu, Saudaraku, sidang jemaah yang muliakan Allah. Izamu akbalahu ala salati wa sururuhu biha wa ta'alluqu qalbi. Di ketika hadirnya waktu salat itu, seberapa kuatkah hubungan hati dan bagaimanakah keadaan kebahagiaan hati seseorang ketika datang memasuki salat itu. Wa intizaru laha wa farahu bimaji'iha. Maka ini merupakan alamat apakah dia menanti-nanti datangnya waktu salat atau waktu itu yang menantinya. Di kita balik itu di orang haramen tu di Masjidil Haram tu, mak ndak ada orang yang talek sembahyang, ndak ada orang yang masbuk karena mereka yang menunggu waktu. Pai sembahyang luhur saya jam 10 Pak. Dak tu ndak dapat lah masjid. Kalau sembahyang subuh, tak payah sudah waktu subuh apa itu. Yang satu malam lah turun. Jadi dia yang menentu waktu. Itu tandanya. Bukan waktu yang menunggunya. Di negara aku memang banyak talai itu waktu itu yang menunggunya. Bukan dia yang menunggu waktu. Itu mangko sebentar rasanya. Jadi kalau orang ditunggu sebentar rasanya Pak. Tapi kalau awak yang menunggu lama rasanya. Cubalah tak percaya Pak. Dia yang menanti-nanti dan menunggu-nunggu kedatangan waktu itu. Maka inilah Bapak Ibu Saudaraku alamat yang sangat mudah kita amati, kita awasi ketika waktu sholat masuk. Jadi himbauan kami, selagi kita masih bisa sholat di belakang imam, segeralah
pergi ke masjid. Daripada nanti kita disolatkan di depan imam. Selagi kita masih bisa membaca Al-Quran, bacalah. Sebelum di jenazah kita dibacakan orang Quran. Selagi bisa kita masih hadir sendiri ke masjid untuk sholat berjamaah, pergilah sebelum nanti digotong orang pakai tandu untuk disolatkan di masjid. Di sholat ini jangan pernah abaikan, jangan pernah sia-siakan. Ini nomor satu. Yang mula-mula dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain-lain tidak ditanya lagi. Tapi kalau ikut tidak selesai, Pak. Dicuki ya sado itu. Cuki zakatnya, cuki infaknya, dicuki puasanya, sado tanya. Tapi kalau sholat beres, so orang kalau yang beres, sholatnya yang lain-lain beres itu. Maka dari itu, ambo mengajak diri ambo sendiri, jo kita saldu Allah jamaah dan adun musaji ko. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang sekali ini, tidak ada ulangannya. Yang lain-lain bisa ditemukan pada kali-kali yang lain, tapi yang waktu salat dan subuh kini bisa tidak ada oleh Pak. Subuh besok tu subuh besok lah, tidak subuh kini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita semakin bijak menyikapi hidup ini. Orang bijak itu biasanya lebih antusias mengumpulkan bahan yang kadibawa daripada yang katinggal. Itu tandanya. Maka dari itu kita berupaya dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan, selalu mendapat bimbingan agar hati kita ini selamat. Ayat yang kita baca tadi, pada satu hari yang tidak ada manfaatnya lagi anak-anak dan harta benda. Yang ada ketika itu adalah orang yang hadir ke hadapan Allah dengan membawa hati yang sejahtera, hati yang selamat. Hati yang selamat itu ditandai salah satunya adalah dengan hadirnya waktu salat. Jadi di semasa Khalifah Ur-Rasyidin itu mencari penjabat, nilai yang pertama, salat itu. Di mana salatnya bila dilakukannya. Itu. Kalau dia salatnya di masjid, di awal waktu, itu dinilai. Tapi kalau hanya asal-asalan, bagaimanapun hebat reputasinya di bidang dunia yang lain-lain, tidak akan pernah digubris. Itu saja barangkali kajian kita pada subuh ini. Memang kurang enak menu ini Pak. Tidak lama gitu Pak. Tapi ini perlu untuk kita camkan, untuk kita perhatikan, untuk kita amalkan. Tidak ada yang kita bawa sama lain perlu sembahyang Pak. Yang dirindukan orang di akhirat, yang dirindukan orang di alam barzah, di kuburan. Sujud. Sujud. Begitu menikmati sujud itu. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.